Bab 2. Tuan Aceh, jika saya boleh bertanya, hal apa yang membuat Anda datang ke kota Northern Vale ini? Nathan yang mendengar itu melirik ke arah Paul. Aura yang sangat mendominasi dapat terlihat dari manik matanya yang dingin. Hal itu membuat Paul gemetar. Maaf jika saya lancang, Tuan. Tapi, kota Northern Vale hanyalah sebuah kota kecil jika dibandingkan dengan ibu kota Northern, ujarnya dengan kaku. Menyadari ketakutan Paul, Nathan kembali memalingkan wajahnya menatap pemandangan kota Northern Vale dari jendela mobil dan mulai menjelaskan kedatangannya. Northern Vale. Ini adalah kampung halamanku, pria itu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Paul, tatapan matanya bertabrakan dengan netra hitam milik Paul. Sudah 5 tahun, aku tidak bertemu dengan keluargaku. Mendengar penjelasan singkat sang dewa perang itu, Paul membelalakan matanya. Apa? Tuan Aceh berasal dari Northern Vale. Tuan Aceh. Aku. Cukup. Berhenti memanggilku Aceh, aku bukan lagi seorang pejuang seperti dulu, Nathan memotong ucapan Paul dengan datar. Sekarang aku hanyalah rakyat biasa, Nathan Shkes. Paul yang mendengar itu merasa sangat kagum, meskipun dia merupakan seorang panglima tingkat tinggi kemiliteran, yang jika dibandingkan dengan Aceh, Paul hanyalah setitik debu. Akan tetapi, Nathan bersikap rendah hati terhadapnya. Paul sedikit mengetahui tentang identitas Aceh, yang mana saat di dalam penjara. Nathan bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan agen dari militer. Di dalam penjara, pria tua itu selalu ditindas oleh para napi yang lain, hanya Nathan yang berani menolongnya. Sehingga, pria tua itu mengajarkan banyak seni bela diri dan menjadikannya seorang pejuang militer. Suatu ketika, Nathan diutus untuk menjalankan sebuah misi rahasia yang diberikan secara khusus oleh Presiden. Dengan membawa pasukan elite Falcon, suatu ketika, Nathan diutus untuk menjalankan sebuah misi rahasia yang diberikan secara khusus oleh Presiden. Dengan membawa pasukan elite Falcon, dia berhasil meluluhlantakkan sebuah negara. Hingga akhirnya, Nathan mendapatkan julukan Sang Dewa Perang, Aceh. Setengah jam telah berlalu. Berhenti, sahut Nathan seraya menatap sebuah kompleks perumahan yang tidak asing baginya. Sopir pun menginjak rem dengan refleks dan menghentikan laju mobil. Aku akan berjalan kaki dari sini, aku tidak ingin membuat orang-orang mencurigaiku jika melihat keberadaanmu, ujarnya kepada Paul. Nathan kemudian keluar dari dalam mobil, dan sopir itu mengambil koper usang miliknya. Setelah menerima koper itu, Nathan berkata, "Terima kasih, karena telah mengantarku pulang," ujarnya menepuk pundak Paul yang berada di hadapannya. Nathan membalikkan badannya sembari menyeret koper usang miliknya, tanpa menunggu balasan dari Paul. Melihat itu, Paul sontak terkejut, dia pun bergegas mengejar Nathan dan berkata, "Tuan Nathan," teriaknya yang membuat Nathan berhenti. Dia memberikan secari kertas sembari membungkuk dengan hormat. "Tuan, ini adalah kartu namaku, Anda bisa memanggilku kapanpun jika membutuhkan bantuan. Aku akan datang dengan senang hati." Nathan membaca secari kertas itu, yang membuat bibirnya terangkat. "Jenderal Paul Courtney," ucap Nathan menatap Paul yang langsung berdiri dengan tegap. "Senang bisa bertemu denganmu," ujarnya sembari membalikkan badannya. "Suatu saat, aku akan membutuhkan bantuanmu." Nathan menatap gedung-gedung mewah yang menjulang tinggi di hadapannya, semuanya terasa begitu asing baginya. Bantuan untuk menyingkirkan berdebah di kota ini, kilatan cahaya yang berbahaya memancar dari manik matanya dengan tajam. "Ibu, aku kembali," ucap Nathan seraya menatap gedung-gedung tinggi yang jauh berbeda terakhir kalinya dia melihat tempat itu. 5 tahun yang lalu, tepatnya saat Nathan masih berusia 25 tahun, dia masih mengingat dengan jelas. Gedung-gedung tinggi itu masih sebuah sawah, rumah yang megah di sekelilingnya masih sebuah rumah biasa yang terbilang cukup mewah. Dan sekarang, semuanya berubah drastis dari apa yang dia ingat. Setelah sekitar 10 menit Nathan berjalan kaki sembari menyeret koper usangnya, dia menatap sebuah rumah bobrok yang ada di hadapannya. Rumah itu masih berdiri dengan kokoh, namun banyak tumbuhan liar yang mulai menjalari pagar berkarat dan lumut yang menempel di dinding. Terlihat sebuah retakan yang membuat rumah itu mencolok jika dibandingkan dengan rumah-rumah megah di sekelilingnya. "Apa ini?" Nathan menatap rumah itu dengan hati yang buruk. "Apa yang terjadi?" Nathan mendekati pagar berkarat itu dan memegangnya dengan erat, emosinya memuncak tinggi. "Apa ada orang?" serunya dengan suara yang keras.
Namun, kediaman itu terlihat sangat hening, sunyi dan senyap. Merasa ada yang tidak beres dengan kediamannya itu, Nathan melirik sekitar halaman rumah dengan ragu. Kemudian dia melemparkan koper usang miliknya melewati pagar besi berkarat itu dan melompatinya. Dia menyusuri jalanan menuju pintu rumahnya yang dikelilingi ilalang. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Nathan dengan lembut mengetuk pintu. "Ma. Siapa?" Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut penuh uban menjulurkan kepalanya. Wanita tua itu meraba-raba ke depan dengan satu tangan. "Siapa? Siapa yang mengetuk pintu?" Mata wanita tua itu tertutup, dan jelas dia tidak bisa melihat apa-apa, dia buta. Ketika Nathan melihat wanita tua di depannya, dia tercengang, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Maria Shandy. Hanya dalam 5 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Nathan sontak terkejut melihat keadaan ibunya. "Ma, ini aku Nathan." Nathan melangkah maju untuk mendekati ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. "Nathan? Apakah itu benar-benar kamu?" Maria menyentuh wajah Nathan dengan kedua tangannya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Iya, ini aku, Ma." Mata Nathan juga merah. "Ma, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Nathan tidak mengerti, ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 5 tahun? "Nak, ceritanya panjang, ayo masuk." Maria menarik Nathan masuk ke dalam rumah yang kumuh itu. Melihat ruangan yang sederhana, hampir kosong, Nathan tercengang bukan main. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, tetapi ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga Mas mungkin untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan, tetapi bagaimana keluarga menjadi seperti ini sekarang? Ketika Nathan melihat keadaan rumahnya yang bobrok dan juga ibunya yang saat ini buta, dia bertanya, "Ma, apa yang terjadi dengan keluarga kita?" "Nathan." Maria menghela nafas. "Setelah kamu pergi, Maria menceritakan masalah itu satu persatu." Bab 3. Selama Nathan di penjara, keluarga Orton tidak berniat melepaskannya, dan bahkan menuntut keluarganya untuk mengganti rugi 2 miliar kepada mereka. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain. Orang tua Nathan harus menjual rumah untuk mengganti rugi kepada keluarga Orton karena telah berani memukuli pewarisnya. Bahkan, mereka meminjam banyak uang, tetapi mereka tetap tidak dapat mencukupinya. Pada akhirnya, Mas tersisa hutang yang Mas terus ditagih oleh keluarga Orton, dan mereka hanya bisa mencicilnya secara perlahan. Karena alasan ini, pekerjaan ayah Nathan tidak lagi tersedia, dan dia hanya dapat mencari nafkah sebagai kuli bangunan. Sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya dibutakan oleh tangisan. Inilah sebabnya mengapa selama Nathan di penjara, orang tuanya tidak pernah menjenguknya walau hanya sekali. Mendengarkan ucapan ibunya, Nathan perlahan mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh yang besar menguar dari tatapan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Orton akan begitu kejam. Dia berniat membalaskan dendam kepada keluarga mereka. "Ma, apakah Shirley hanya diam saja? Apakah dia tidak membantumu?" Nathan bertanya dengan wajah bingung. Shirley Gunawan adalah tunangannya yang dia selamatkan kala itu, dan dia dipenjara karena Shirley. Tidak mungkin bagi Shirley untuk melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh, bukan? Maria menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Itu. Keluarga Gunawan tidak peduli, bahkan mahar yang kita berikan, Mama sempat meminta mereka untuk mengembalikannya. Tetapi, mereka tidak memberikannya. Mereka mengatakan, bukan salah mereka jika pernikahannya batal, itu karena kamu di penjara. Jadi, mahar tidak bisa mereka kembalikan," lirihnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayahmu secara khusus pergi ke kediaman Gunawan untuk berdiskusi, tapi dia malah dipukuli oleh keluarga Gunawan." Semakin banyak Maria berbicara, semakin pahit hatinya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan air matanya. "Apakah benar seperti ini?" gumam Nathan dengan kecewa. "Tapi, pada saat aku akan dipenjara." Malam itu, keluarga Skes berkumpul untuk merayakan keberhasilan putranya dalam karir yang tergolong begitu muda. "Selamat atas keberhasilanmu, Nathan," ujar Maria seraya menaikkan gelas anggurnya untuk bersulang demi mengucapkan selamat terhadap keberhasilan.
Anak sematawayangnya. Bisa memenangkan tender wali kota, dan bersaing dengan perusahaan besar di usia yang begitu muda, memang benar keturunan dari papamu yang paling jenius, puji sang ibu dengan bangga. Mendengar ucapan istrinya, ayah Nathan, David Schkes, berkata, itu karena Nathan anak papa. Pria itu mengangkat dagunya bangga. Anakku memang pintar, ditambah didikan papa, makanya dia jadi sehebat ini di usia yang begitu muda. Mendengar ucapan sang suami, Maria pun menyenggolnya menggunakan sikut. Perasaan, yang ngurus Nathan dari kecebong hingga segede ini mama, kenapa malah papa yang bilang ini didikan papa? Papa kan kerja, goda sang istri membuat sang suami meneguk ludah. Tetapi kan yang ajarin Nathan soal perusahaan papa, mama ajarinnya yang lain, balas ayah Nathan, sukar mengalah. Namun, melihat tatapan tajam sang istri, nyalinya pun ciut. Iya deh, mama selalu menang. Nathan tertawa lebar mendengar percakapan ayah dan ibunya. Dia yang di masa itu masih berusia 24 tahun terlihat begitu tampan, ramah, dan murah senyum. Tidak heran begitu banyak wanita jatuh hati padanya, terlebih mengingat karirnya untuk orang seusianya termasuk sangat sukses dan menjanjikan. Namun, hati Nathan hanya untuk satu orang, yakni tunangannya, Shirley Gunawan. Kring. Di tengah-tengah makan malam itu, ponsel Nathan tiba-tiba berbunyi. Dia meraih benda itu dari kantongnya dan melihat layar. Shirley Gunawan, nama yang muncul ponsel itu. Melihat nama Shirley Gunawan di layar, Nathan pun berdiri dari kursinya. Maaf, Ma, Pak. Aku keluar sebentar untuk terima telepon, ucapnya dengan senyum tak berdaya seraya berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Maria kemudian berkata, siapa coba telepon jam segini, sang ibu menggerutu. Palingan juga gadis nggak tahu sopan santun itu. Hus, Mah. Jangan bicara sembarangan, tegur sang ayah, tahu jelas siapa yang sang istri maksud. Shirley itu adalah pilihan Nathan. Selain itu, Shirley juga gadis baik-baik, jadi dia cocok untuk Nathan. Mendengar ucapan sang suami, Maria hanya merengut. Intuisi wanita itu kuat ya, Pak. Mama tuh nggak serik sama Shirley sedari awal. Dia tuh nggak cinta tulus sama Nathan. Sang istri meneguk penuh minumannya dengan kekesalan dan berkata, pokoknya, jangan bilang mama nggak peringatin papa ya tentang gadis itu. Sang suami pun melirik istrinya, tapi wanita itu hanya bisa tertunduk tak berdaya. Karena menghormati keputusan dari mendiang ayah mertuanya, dia tidak bisa mengatakan apapun. Sementara keluarganya melanjutkan makan malam, Nathan telah berada di luar rumah dan menerima telepon dari sang tunangan. Shirley, sapanya dengan suara yang lembut. Ada apa? Nathan. Nathan, kamu harus menolongku. Kepanikan yang terdengar dari suara Shirley di ujung telepon membuat ekspresi lembut Nathan sekejap menghilang dan digantikan kekhawatiran. Apa yang terjadi? Dia mendengar isakan Shirley dan suara bergetar wanita itu. Jangan panik, jelaskan keadaanmu. Aku hampir diperkosa. Ucapan Shirley membuat Nathan terbelalak. Apa? Kemarahan menyelimuti dirinya. Tapi aku berhasil melindungi diriku. Aku memukul kepala pria itu. Selama sesaat, Nathan merasa lega karena tunangannya baik-baik saja. Namun, wajahnya seketika memucat ketika dia mendengar lanjutan ucapan Shirley. Sekarang, dia tidak lagi bernapas. Tidak lagi bernapas? Pria yang berusaha memperkosa Shirley, dia mati? Kalau benar, apapun alasannya, bukankah itu berarti Shirley akan terlibat dengan polisi? Aku tidak tahu harus bagaimana, Nathan. Aku tidak mau berurusan dengan polisi. Nathan mengerutkan keningnya seraya memutar otak. Shirley, kamu tenang dulu. Jangan lakukan tindakan gegabah, ujar pria tersebut seraya berlari ke pinggir jalanan untuk memanggil taksi. Kirimkan lokasimu, aku akan ke sana. Hotel Norten, kamar 21. Bra! Shirley! Nathan membuka pintu dengan kencang dan bergegas masuk ke dalam kamar dengan panik. Melihat kedatangan Nathan, Shirley bergegas memeluknya dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Lirihnya dengan air mata yang mengalir. Sekarang, di depan mata Nathan, dia memperhatikan tubuh seorang pria yang dia kenali tergeletak tak berdaya di lantai. Darah menggenangi lantai tempat kepalanya berada. Randy Orton, itulah nama pria yang sekarang tergeletak tak berdaya di kamar tersebut.
Yang paling merepotkan adalah kenyataan bahwa pemuda itu adalah ahli waris keluarga Orton, keluarga kelas atas di Northern Vale. Diceritakan oleh Shirley bahwa Randy mengundangnya untuk pertemuan bisnis. Akan tetapi, di tengah perbincangan, kepala Shirley merasa pusing dan pandangannya membuyar. Dengan dalih membantu, Randy mengantarkan Shirley ke kamar hotel lantaran gadis itu kesulitan untuk bahkan berjalan. Tidak, Shirley kira bahwa Randy yang telah memberi obat di minumannya dan berusaha untuk memerkosanya. Kenapa kamu mau ikut dengannya? Tidakkah kamu tahu menjaga diri? Bentak Nathan yang marah membayangkan sesuatu hal buruk hampir saja menimpa tunangannya. Aku tidak bisa berpikir. Nathan, tangis Shirley dengan air mata memenuhi kelopaknya. Aku sendiri tidak memikirkan apapun saat melayangkan botol minuman itu ke kepalanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak menyangka dia akan langsung mati. Nathan melirik botol yang tergeletak di samping Randy. Kejadian ini harus kita laporkan kepada polisi, ucap Nathan membuat Shirley terbelalak. Kamu tidak salah, jadi kamu cukup tenang saja. Dengan bukti dia yang berusaha meracuni dan memerkosamu, jelas dia yang akan dinyatakan bersalah. Tidak. Jangan lakukan itu, aku tidak mau masuk penjara. Shirley mundur satu langkah dengan panik saat mendengar kata polisi. Gadis itu mencengkeram pundak Nathan. Randy adalah ahli waris keluarga Orton, mereka tidak akan melepaskanku. Wanita itu mengguncang pundak Nathan dengan kuat. Bukti apa? Mereka pasti akan menghancurkan semuanya dan polisi akan bekerja sama dengan mereka. Kepanikan Shirley membuat Nathan kesulitan berpikir dingin. Akhirnya, dia pun balas membentak, Shirley, pihak manajemen hotel pasti akan menyadari ada yang salah di sini. Cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan mayat ini, ucap Nathan seraya memegang tangan wanita itu. Seseorang harus menjelaskan apa yang terjadi agar kebenaran terungkap. Mendengar hal ini, Shirley pun menatap kosong ke arah Nathan. Melihat keyakinan di wajah pria itu bahwa kebenaran akan terungkap, dia pun berkata, kalau begitu, kamu yang harus berurusan dengan polisi dan jelaskan kepada polisi kejadian ini. Bra. Saat Nathan sedang mengingat kembali kejadian 5 tahun yang lalu, terdengar suara pintu yang didobrak. Maria! Terdengar suara pria yang berteriak dengan keras. Maria yang mendengar teriakan itu seketika memucat, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Nathan kebingungan melihat ekspresi wajah Maria. Ma, siapa itu? Bab 4. Ma, siapa itu? Tidak usah kamu pedulikan, cepat masuk ke dalam kamar, dan jangan keluar. Maria mendorong Nathan masuk ke dalam kamar, dan mengarah ke pintu dengan raut wajah yang gelisah. Terdengar derap kaki yang kuat dan besar, terlihat sosok pria kekar dan tinggi membawa 4-5 orang yang terlihat sangar melangkah masuk. Apa kamu tuli? Hah? Maki pria itu. Mana uangnya? Kamil melihat Maria dan langsung bertanya. Tuan Kamil, sudah saya siapkan, Maria terus mengangguk, dan meraba-raba kantong hitam yang ada di saku celananya. Ini. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan, melihat kejadian itu, tapi mereka tidak berani mendekat karena takut akan terseret oleh masalah. Para bajingan itu kembali, mereka benar-benar membuat orang seakan-akan ingin mati. Benar, mereka sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Hei, kecilkan suara kalian, mereka itu orang-orang yang diutus keluarga Orton untuk menagih ganti rugi. Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah, namun tidak ada satupun yang berani ikut campur. Saat itu, Kamil mengambil sebuah kantong hitam yang ada di tangan Maria, dan membukanya. Sialan, apa-apaan ini? Kamil mengernyitkan keningnya, lalu membalikkan kantong itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang pecahan 2.000, dan juga uang koin yang berhamburan. Kamil berteriak kepada Maria. Apa kau mencoba menguji kesabaranku? Mendengar teriakan itu, Maria sedikit gemetar, dia memaksakan tersenyum, dia bahkan mengangguk dan membungkukkan badannya. Tuan Kamil, uang itu sebesar 500.000, kami sudah menghitungnya. Kalau Tuan Kamil tidak percaya, Anda bisa menghitungnya. Buk. Ah. Omong kosong. Kamil mengangkat kakinya dan menendang perut Maria, membuatnya langsung terjatuh ke tanah. Menyuruhku menghitung? Aku tidak punya waktu mengurus uang receh seperti ini. Mama. Nathan langsung bergegas keluar dari dalam kamar, kemudian dia memapah Maria. Kalian bajingan. Berani menendang ibuku?
Dia melirik Kamil dan beberapa bawahannya dengan dingin. Kamil dan beberapa bawahannya tercengang, tatapan dingin Nathan membuat mereka bergidik. Nathan, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam, kamu tidak usah ikut campur. Maria mencoba mendorong Nathan kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Karena aku sudah di sini, masalah ini biar aku yang urus, kamu diam dan tunggu saja. Nathan memapah Maria ke bangku dan mendudukkannya, lalu membalikan badannya dan menatap Kamil dengan dingin. Kamil menatap Nathan dan menatapnya dengan datar, lalu tertawa sambil berkata, "Loh, bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Randy 5 tahun lalu? Tidak disangka, kamu sudah bebas." "Tepat sekali, hari ini kamu bisa bebas, sebagai mantan pacar. Kenapa kamu tidak menghadiri pernikahan wanitamu dengan Tuan Randy?" Timpalnya memprovokasi Nathan. Berhamburan. Kamil berteriak kepada Maria. "Apa kau mencoba menguji kesabaranku?" Mendengar teriakan itu, Maria sedikit gemetar, dia memaksakan tersenyum, dia bahkan mengangguk dan membungkukkan badannya. "Tuan Kamil, uang itu sebesar 500.000, kami sudah menghitungnya. Kalau Tuan Kamil tidak percaya, Anda bisa menghitungnya." "Buk. Omong kosong." Kamil mengangkat kakinya dan menendang perut Maria, membuatnya langsung terjatuh ke tanah. "Menyuruhku menghitung? Aku tidak punya waktu mengurus uang receh seperti ini. Mama." Nathan langsung bergegas keluar dari dalam kamar, kemudian dia memapah Maria. "Kalian bajingan. Berani menendang ibuku?" Dia melirik Kamil dan beberapa bawahannya dengan dingin. Kamil dan beberapa bawahannya tercengang, tatapan dingin Nathan membuat mereka bergidik. "Nathan, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam, kamu tidak usah ikut campur." Maria mencoba mendorong Nathan kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Karena aku sudah di sini, masalah ini biar aku yang urus, kamu diam dan tunggu saja." Nathan memapah Maria ke bangku dan mendudukkannya, lalu membalikan badannya dan menatap Kamil dengan dingin. Kamil menatap Nathan dan menatanya dengan datar, lalu tertawa sambil berkata, "Loh, bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Randy 5 tahun lalu? Tidak disangka, kamu sudah bebas." "Tepat sekali, hari ini kamu bisa bebas, sebagai mantan pacar. Kenapa kamu tidak menghadiri pernikahan wanitamu dengan Tuan Randy?" Timpalnya memprovokasi Nathan. Pria idiot ini telah diselingkuhi. Hahaha. Sungguh ironis. Menyelamatkan wanita tercintanya, berujung dikhianati. Kamil dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. "Apa katamu?" Nathan mengernyitkan keningnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamil menatap Nathan sambil tersenyum mengejek. "Aku bilang, wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu, hari ini akan menikah dengan Tuan Muda Randy. Pernikahannya akan dilangsungkan di Hotel Norten. Apa kamu tidak mau pergi melihatnya?" Alis Nathan berkerut, kedua tangannya mengepal dengan erat. "Jadi, pria itu tidak mati? Dia? Randy Orton, ya." Raut wajah Maria yang ada di belakangnya pun ikut berubah, dia terlihat marah sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun putranya Nathan masuk penjara karena melindungi Shirley, tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi orang lain. "Berlutut, dan minta maaf pada ibuku, dengan begitu aku akan membiarkan kalian hidup." Kilatan dingin melintas di mata Nathan dan tubuhnya dipenuhi dengan aura membunuh yang kuat. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat, membuat tawa di wajah Kamil dan yang lainnya sirna. Setelah sesaat, Kamil akhirnya tersadar, dia langsung berkata dengan murka. "Apa katamu? Kamu mau aku berlutut dan meminta maaf?" "Suos!" Sambil berkata, Kamil melayangkan sebuah tinju ke arah Nathan. Pria itu melayangkan kekuatan penuh ke arah Nathan. Buk! Brak! Arg! Sebelum pukulan Kamil mengenai Nathan, terdengar suara teriakan yang memekakkan telinga. Kamil terpental beberapa meter karena Nathan lebih dulu menendangnya dengan kuat. Kamil terkapar di tanah, sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan, dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. "Nathan, jangan berkelahi." Mendengar raungan Kamil, Maria segera membujuk Nathan untuk tenang. Nathan baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus itu, bagaimana kalau sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang? Kamil berteriak marah, dia menatap Nathan dengan penuh kemarahan dan kekejaman. "Habisi dia, bunuh dia."
Beberapa bawahan Kamil langsung bergegas menyerbu ke arah Nathan. Namun, mereka tiba-tiba berhenti saat melihat tatapan mata Nathan yang dingin dan mengerikan. "Brengsek! Kenapa diam saja? Cepat!" teriak Kamil kepada para pengawalnya. "Siapapun yang bisa memukulnya dengan keras di wajahnya, aku akan memberikan 10 juta untuk kalian." Mendengar teriakan Kamil, para bawahannya memaksakan diri untuk menyerang Nathan. "Jangan salahkan kami karena sudah berani menyerang bos." "Buk! Bra! Tra!" Nathan menoleh ke arah ibunya, lalu mengepalkan tangannya dan melayangkan pukulan secepat kilat. Seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa, mereka semua akhirnya tergeletak dengan lemas di tanah. Dan saat itu, Kamil yang melihatnya langsung tercengang, dia menatap Nathan dengan tatapan tidak percaya, aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. "Minta maaf pada ibuku." Suara dingin Nathan kembali terdengar. Kamil ragu-ragu sesaat, tapi saat dia melihat tatapan mata Nathan yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. Maaf." Kamil dan beberapa bawahannya meminta maaf. "Nya dari sini." Nathan mengibaskan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya, dan ibunya sendiri, dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikkan jari. Kamil yang dipapah oleh bawahannya menatap Nathan dengan penuh kebencian. "Tunggu aku, kamu akan menyesal telah membuatku seperti ini." Pria itu tertatih-tatih dan merasa sangat tidak puas, tapi Nathan sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Kamil. Setelah Kamil pergi, Nathan langsung bertanya penuh cemas pada Maria. "Ibu, kamu tidak apa-apa, kan? Mereka sudah pergi." "Aduh, kamu ini. Baru saja bebas, sudah mencari gara-gara dengan mereka lagi." Maria segera mengoceh pada Nathan. "Cepat pungut uang yang ada di lantai, itu uang yang kita kumpulkan dengan susah payah." Nathan berjongkok dan memunguti uang yang berserakan di lantai dan memasukkannya kembali ke dalam kantong hitam itu. Lain kali, biar aku saja yang mencari uang, Mama dan Papa istirahat saja di rumah, dan aku juga akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu." Nathan menyimpan kembali uang itu dan menyerahkannya kepada Maria. "Tidak perlu, Nak, kehadiranmu saja sudah cukup." Maria berkata, lalu tiba-tiba dia mulai menangis. "Sekarang, kamu sudah pulang, hati Mama sudah tenang, kalau bukan karena merindukanmu, Mama pasti sudah mati sejak dulu." Saat melihat ibunya menjadi seperti ini, tatapan mata Nathan mulai berapi-api, aura membunuh menguar dari dalam tubuhnya. Nathan tidak tahan lagi, dia mengepalkan tangannya dengan erat, bahkan kulit tangannya berdarah karena tusukan dari kuku tangannya. "Keluarga Orton. Keluarga Gunawan." Kilatan cahaya berbahaya terlintas dari mata Nathan. "Aku pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya." "Itu pasti." Sekujur tubuh Nathan dipenuhi dengan aura membunuh yang kuat. Bab 5. Aku ada urusan sebentar, tetaplah di rumah, ucap Nathan dengan datar seraya berjalan meninggalkan kediamannya penuh amarah. Ciit. Bra. Terdengar suara rem mobil yang nyaring, saat Nathan hendak menyeberang jalan keluar dari komplek itu, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kencang, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Nathan akhirnya tertabrak hingga terpental beberapa meter. Ah! Tubuh Nathan berguling-guling di atas aspal. Jika saja saat di penjara dia tidak belajar seni bela diri, mungkin dia sudah kehilangan nyawanya. Aduh! Nathan berusaha berdiri dan menyeimbangkan tubuhnya. Sial! Lagi buru-buru gini. Gerutunya dengan kesal. Tepat saat Nathan memaki dan berusaha bangkit berdiri, suara makian dapat terdengar. Bego? Punya mata, gak? Nyebrang tuh pakai mata. Seorang gadis terlihat turun dari dalam mobil BMW, dia mengenakan rok berwarna putih, dan mengenakan sepatu hak tinggi, dia terlihat sangat cantik, dan menatap Nathan dengan tatapan kesal. Nathan mengernyitkan keningnya, sembari menahan tubuhnya yang terasa sakit, dia menggerutu. Di antara kita, siapa yang tidak punya mata, hah? Jelas-jelas kamu yang menabrakku, kamu begitu cantik, tapi kenapa saat membuka mulutmu malah tercium semerbak sampah? Nathan berkata dengan tegas kepada gadis itu. Hah? Apa? Kamu berani memakiku?
Gadis itu menatap Nathan dengan emosi, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menendang Nathan. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi, hak sepatu itu sangat runcing, kalau tendangan itu mengenai tubuh orang lain pasti akan langsung terluka. Sarah, tunggu. Melihat gadis itu melayangkan tendangannya ke arah Nathan, seorang pria paruh-baya membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pria paruh-baya itu terlihat acuh tak acuh. Wajahnya terlihat sedikit pucat, nafasnya terengah-engah. Setelah meneriakkan kalimat itu, dia langsung berpegangan pada pintu mobil dan menarik nafas dengan susah payah. "Pak, kenapa Papa turun?" Setelah melihat pria paruh-baya itu, gadis itu langsung bergegas menghampirinya dan memapahnya. "Ayo masuk lagi, tunggu di dalam." "Sarah, ayo cepat kita ke rumah sakit, jangan menghabiskan waktu lagi," pria paruh-baya itu berkata dengan lemas kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk, dan kembali ke hadapan Nathan. Dia mengeluarkan segepok uang dari tanya dan melemparkannya pada Nathan. "Ambil uang itu, kita impas. Aku sedang buru-buru, ada nyawa yang harus diselamatkan." "Nyawa?" Nathan tidak mengambil uang itu, dia berdiri dan menatap pria paruh-baya yang berada tidak jauh darinya dan berkata, "Tidak perlu ke rumah sakit, tidak akan sempat." Selesai berkata, Nathan berbalik dan hendak pergi. Dia bisa melihat kalau pria paruh-baya ini sudah sekarat dan tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. "Berhenti!" Gadis itu berteriak kepada Nathan dan menatapnya dengan jengkel. "Apa maksudmu? Jelaskan maksud dari ucapanmu barusan atau jangan harap bisa pergi dari sini." Di saat itu, pria paruh-baya juga mengernyitkan keningnya dan berjalan tertatih menuju ke arah Nathan. "Ayahmu punya penyakit tersembunyi yang akut, lukanya ada di paru-paru sebelah kiri, tidak sampai 5 menit dia akan mengalami kesulitan bernafas dan mati lemas, dalam 5 menit apakah kamu bisa sampai ke rumah sakit?" Nathan berkata dengan tenang sambil bertanya pada gadis itu. "Omong kosong. Jangan bicara sembarangan," teriak Sarah dengan kesal. "Sarah." Pria paruh-baya itu memanggil anaknya, lalu kembali melangkah beberapa langkah menuju Nathan, matanya penuh keterkejutan. "Nak, bagaimana kamu bisa mengetahui kalau paru-paru kiriku terluka?" Nathan menatap pria paruh-baya itu dengan acuh. "Meskipun aku menjelaskannya, kamu tidak akan mengerti," ucap Nathan seraya membalikkan badannya. "Aku ada urusan penting, aku sedang terburu-buru." "Uhuk. Uhuk." "Tunggu," pria paruh-baya itu memanggil Nathan, dia langsung melangkah menuju Nathan dan menarik lengannya. "Nak, kamu bisa mengetahui penyakitku, kamu pasti bisa menyembuhkannya juga. Aku berharap kamu bersedia menyelamatkan nyawaku, berapapun harganya akan kubayar. Ini adalah kartu namaku." Pria paruh-baya itu mengeluarkan sebuah kartu nama dan memberikannya kepada Nathan. Awalnya Nathan tidak ingin menerimanya, dan dia tidak peduli. Tapi saat dia melihat nama yang tertera pada kartu nama itu, dia langsung melihatnya dan berkata, "Kevin Wibowo, Wibowo Enterprise. Kamu bisa menemuiku melalui alamat itu," Kevin berkata kepada Nathan. Tiba-tiba Nathan menitikkan tangannya ke arah Kevin, dua jarinya menitik pada titik akupuntur pria paruh-baya itu. Kecepatan Nathan sangat cepat, sehingga Kevin dan Sarah pun terkejut melihat itu. "Apa yang kamu lakukan?" Sarah buru-buru melangkah maju untuk menahan gerakan Nathan, tetapi semuanya sudah selesai. Namun, setelah Nathan menotok beberapa titik akupuntur Kevin, pria paruh-baya segera merasa bahwa nafasnya lebih halus dan wajahnya jauh lebih cerah. Nathan berkata dengan ringan, "Aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakitmu yang tersembunyi perlu disembuhkan secara perlahan karena sudah cukup lama." "Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak." Kevin melangkah maju dan meraih tangan Nathan dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya. Sarah sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas memerah dan tubuhnya jauh lebih baik. "Aku terpaksa menyelamatkanmu karena aku tahu kamu sering melakukan perbuatan baik, dan kamu telah menyumbang banyak bantuan. Aku harus melakukan itu karena kamu adalah orang baik." Alasan Nathan menyelamatkan Kevin adalah karena dia tahu bahwa Kevin adalah orang yang baik. Jika dia bertemu secara kebetulan dan tidak mengenanya, Nathan tidak akan serta-merta menyelamatkannya, apalagi Sarah baru saja berkata buruk padanya dan hampir menabraknya hingga mati. Ketika Kevin mendengar ini, dia sedikit malu. "Perbuatanmu jauh lebih baik dariku, kamu telah menyelamatkan hidupku," seru Kevin penuh semangat.
Katakan, apapun yang kamu inginkan, akan aku beri. Oh ya, bagaimana jika kita makan terlebih dulu? Aku akan menunggumu di Hotel North End, datanglah saat selesai dengan urusanmu. Tidak, urusanku sangat penting, kamu tidak perlu menungguku, Nathan menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku akan menghubungimu nanti. Melihat penolakan Nathan, Kevin sedikit terkejut. Selama ini, sebagai seorang pengusaha besar di North End, dia jarang sekali mengundang orang lain untuk makan bersama. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengundang Nathan makan, dia tidak menduga Nathan akan menolaknya. Kevin memegang lengan Nathan dengan erat. Baiklah kalau begitu, aku harap kita bisa bertemu lagi. Nathan dapat melihat bahwa Kevin sangat ingin mengundang dirinya untuk makan. Dari tatapan matanya, pria paruh baya itu ingin mengetahui lebih banyak tentang penyakit dan penyembuhan penyakitnya. Melihat Kevin yang tulus, Nathan mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menghubungimu nanti, aku harus pergi." Mendengar Nathan mengatakan ini, Kevin melepaskan tangannya. Bagus, ketika kamu datang ke Hotel North End, sebut saja namaku. Nathan hanya mengangguk dan bergegas pergi ke kediaman Gunawan. Shirley! Shirley! Seru Nathan memanggil mantan tunangannya itu. Setelah beberapa kali memanggilnya, terlihat sosok wanita sekitar berumur 40 tahunan berjalan ke arahnya. Nathan, gumam Ibu Shirley, Catherine Wilson, melihat kedatangan pria itu, Catherine mengerutkan keningnya dengan kuat. Nathan, apa yang kamu lakukan di sini? Kedatanganmu di sini tidak diterima oleh siapapun, seru Catherine dengan tegas. Putriku akan menikah hari ini. Menikah? Nathan mengerutkan kening. Jadi, yang diucapkan pria itu benar. Di mana Shirley? Dengan siapa dia akan menikah? Aku ingin bertemu dengannya. Nathan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam villa dengan wajah dingin. Berhenti! Teriak Catherine menghentikan langkah kaki Nathan. Apa kau sudah gila, hah? Setelah dipenjara, apa kamu semakin sembrono dan tidak memiliki sopan santun? Maki wanita itu. Catherine menarik Nathan dengan putus asa. Tapi bagaimana dia bisa menandingi kekuatan Nathan, seluruh badannya diseret masuk ke dalam villa. Saat Nathan berhasil menerobos masuk ke dalam villa, dia melihat sosok wanita yang tidak asing di matanya. Wanita itu mengenakan gaun pengantin putih, wajah yang dirias secara natural, membuatnya terlihat seperti dewi yang turun dari surga. Ketika dia melihat gadis itu, Nathan tiba-tiba berhenti. Shirley. Lirih Nathan tidak percaya. Ada apa ini? Kenapa? Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Nathan terdiam, hatinya sesak, dia menunggu jawaban Anita itu. Matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam.